Pak Toyman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya banyak yang dimute kan, Pak? Oh Supaya kita gitu. tidak dempet. Oke. Baiklah, tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita bersama-sama telah dapat bertemu melalui wadah ini dalam rangka membicarakan masalah keberadaan grup kita ini, yaitu yang sudah kita beri nama yaitu Komunitas Petani Jahe Indonesia. Tentunya selawat dan salam juga tak bosan-bosannya kita aturkan dan untukkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang sudah merubah peradaban dari zaman jahiliyah kepada zaman yang kita dapati adanya saat ini. Bapak hosting yang kami hormati, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan sempat hadir dan bergabung bersama kita di Zoom meeting ini dalam rangka barangkali memulai ikhtiar kita bersama yang sudah diwujudkan oleh Bapak hosting, dalam hal ini Bapak Toyman, yang barangkali sudah berusaha keras agar terwujudnya pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya kami atas nama keluarga KPJI menyampaikan rasa hormat kepada Bapak hosting dan mengucapkan terima kasih banyak atas fasilitasi beliaulah kita dapat hadir bersama-sama mengikuti acara perdana kita ini, yaitu boleh kita sebut adalah barangkali pertemuan online kita atau rapat online kita dalam rangka membahas cita-cita kita bersama dalam rangka mewujudkan barangkali sebagaimana yang sudah disampaikan dalam undangan kita menuju pertanian jahe Indonesia yang unggul bersama grup kita KPJ ini. Alhamdulillah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tentu kami berterima kasih dan merasa terhormat diberi kesempatan untuk berbicara pada malam hari ini, setidaknya membicarakan apa itu KPJI dan barangkali apa tujuan kita secara umum mengadakan komunitas ini. Baiklah, barangkali sebagaimana yang disampaikan oleh hosting tadi, bahwasanya grup ini sudah ada sejak 6 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini kami catat tadi pukul 20.32 tadi, kami catat anggota kita sudah berjumlah 173.160 orang atau peserta. Jadi ini kekuatan yang luar biasa besar menurut hemat kami, dan terus
setiap hari akan bertambah. Itu tidak lain, tidak bukan adalah barangkali mungkin kita sama sevisi nanti, sama semisi nanti, yaitu dalam rangka bercita-cita memajukan jahe, perjahean di Indonesia ini khususnya, dan barangkali tentu kita akan menempatkan diri kita selaku petani jahe untuk berkiprah di dunia internasional barangkali nanti. Tentunya kami selaku pendiri daripada komunitas ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih pula kepada kita bersama-sama yang sudah mempercayakan grup ini sebagai barangkali wadah bagi kita untuk memajukan perjahean khususnya di Indonesia ini. Tentunya sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada kita bersama-sama bagaimana barangkali melalui wadah ini bisa berkontribusi itu nanti dalam rangka memajukan jahe Indonesia. Tentunya ini adalah barangkali sebentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana komunitas ini yang pertama sekali kita rasakan kita bisa bersilaturahmi. Komunitas ini telah mempersatukan kita seantero Nusantara ini. Bahkan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, termasuk member daripada grup KPJI ini. Tentunya dengan potensi ini, barangkali kita bercita-cita bagaimana perjahean Indonesia ini betul-betul bisa maju dari yang sudah-sudah, bisa bercita-cita besar, yaitu akan mewarnai dunia perjahean baik di dalam negeri maupun secara internasional itu nanti. Jadi tentunya salah satu harapan besar kita, cita-cita besar kita, tentunya kita satu visi, yaitu memajukan jahe Indonesia. Sederhana seperti itu. Kita tentunya barangkali perlu wadah barangkali ke depan. Perlu wadah yang barangkali betul-betul menjadi titik tolak kita bersama-sama. Menjadi momentum bagi kita untuk menyatukan kita se-Nusantara ini dalam dunia nyata, katakanlah begitu. Tentunya kami ingin ada kelembagaan kita secara nasional. Dan ada tangan-tangannya ke bawah itu nanti. Sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun. Jadi barangkali ini kalau seandainya kita sepakat, barangkali ke depan kita ingin dan bercita-cita mewujudkan sebuah kelembagaan yang formal, yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kita berkiprah bersama-sama di dunia nyata dan dihormati serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Apakah itu dalam bentuk badan hukum, dalam organisasi sosial, dan lain-lain sebagainya, barangkali nanti kita rumuskan bersama-sama. Jadi itu barangkali masalah kelembagaan itu yang sangat penting dan strategis bagi kita sebenarnya. Tentunya barangkali ini adalah betul-betul memancar dari bumi Indonesia. Dari mana saja, tidak melihat latar belakang siapa kita. Apa kita? Apakah kita barangkali petani profesional? Apakah kita petani pemula? Apakah kita barangkali pemerhati? Apakah kita barangkali dunia pendidikan, lembaga pendidikan? Apakah kita lembaga penelitian? Apapun itu namanya. Barangkali nanti kita berhimpun dalam suatu wadah yang barangkali mempunyai badan hukum yang bisa barangkali kita distribusikan ke seluruh pelosok Nusantara. Barangkali pada kesempatan ini kami melempar isu begini tidak lain tidak bukan adalah memajukan perjahean kita. Di mana perjahean kita ini
sebagaimana yang sudah kita rasakan sebelum-sebelumnya, di mana belum ada komunikasi kita mengenai kualitas, mengenai pasokan, mengenai distribusi, mengenai apapun lah itu nama yang berkaitan dengan jahe ini. Kita ingin nanti dalam satu pintu barangkali kita memulai dari hulu. Kita memulai dulu dan menapaki pula hilirnya itu. Bagaimana jahe ini harganya terangkat di tingkat petani. Jangan barangkali banyak peran tengkulak-tengkulak dan lain-lain sebagainya yang merugikan kita petani. Karena tujuan grup ini adalah ini betul-betul mengangkat harkat dan martabat pada petani jahe se-Indonesia. Itu cita-cita besar kita sebenarnya. Nanti barangkali Pak Toymen beserta kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa kita berkomunikasi lebih intens dalam suatu wadah nanti dan akan kita rumuskan bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan di mana kantor pusatnya wadah kita ini. Tentu barangkali dari situlah kita bertolak mengatur nanti. Kita bentuk di tingkat pusat, nanti didistribusikan ke tingkat regional atau wilayah, sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten dan kota, sampai ke kecamatan, sampai ke dusun-dusun, barangkali ada kelembagaan kita. Sehingga mulai dari hulu sampai hilirnya nanti bisa kita berkiprah dalam rangka memajukan perjahean di Indonesia. Dan barangkali ini adalah kepentingan kita yang paling besar untuk ke depan. Bagaimana kita sharing ilmu, sharing barangkali, sharing apapun lah namanya yang berkaitan dengan kemajuan jahe kita ini nantinya. Tentu itu yang pertama yang kami gagas latar belakang berdirinya grup ini. Yang kedua, tentunya kita khusus membuka wadah ini untuk petani. Tidak kita buka di grup ini masalah jual beli atau promosi produk apapun. Khusus kita ini berbagi ilmu di sini. Kami membatasi seperti itu. Kalau tidak kita khususkan, grup kita ini tidak menjadi apa-apa menurut hemat kami. Akan menjadi tempat lapak-lapak para pedagang. Apakah pedagang itu apa benar, apa palsu, apa modus, dan lain-lain sebagainya, itu akan dipenuhi walls kita, laman-laman kita, dinding-dinding kita oleh hal-hal seperti itu. Makanya dari awal kita sama sesama pengurus sudah sepakat bagaimana grup ini adalah menjadi ladang ilmu saja untuk sementara ini. Mungkin kalau seandainya kita punya aturan main yang lebih jelas nanti, tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka barangkali untuk khusus masalah tata niaga khusus yang berkaitan dengan jahe. Pada hari-hari tertentu bisa dan lain-lain sebagainya bisa kita laksanakan pula di grup ini dengan catatan kita sepakat itu nanti. Tapi untuk sementara saat ini kita cuma menjadi wadah dan ladang ilmu saja, terutama bagi kita pemula yang sangat membutuhkan ilmu cara bercocok tanam jahe, bagaimana strategi membangun atau membuat kebun jahe ini, apakah barangkali tentu peluang-peluang pasarnya termasuk di situ dan lain-lain sebagainya. Tentu selama ini kita sudah memulai berdiskusi untuk itu dan sangat banyak manfaatnya. Banyak apresiasi kepada kita pengurus ini dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus ini telah menyediakan wadah ini untuk saling mengisi dan tanpa bayaran sama sekali. Makanya barangkali ke depan kita akan kembangkan lagi. Bagaimana ini adalah menjadi ladang pahala dan ladang amal bagi kita-kita, dan barangkali di dunia nyata, di daerah masing-masing, kita barangkali berkebun sesuai dengan masukan-masukan
dan informasi-informasi ilmu, sharing ilmu yang sudah kita dapatkan melalui grup ini. Tentu cita-cita besar ini tidak hal yang mudah untuk kita wujudkan. Tentu barangkali kita tidak perlu yang muluk-muluk. Di awal-awal ini tentu yang paling krusial yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan satu kelembagaan di tingkat nasional. Mungkin pengurus di tingkat pusat itu nanti berbagai latar belakang ada di situ. Berbagai domisili daerah ada di situ. Berbagai etnis ada di situ. Tanpa barangkali membedakan masalah SARA, masalah apapun yang negatif-negatif kita hindari. Sehingga dalam KPJ ini kita ada satu, yaitu barangkali punya potensi membangun perjahayaan di Indonesia. Di luar itu kita bukan domain kita barangkali. Jadi itu Pak Toimen dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat bergabung pada saat ini, tentu sekali lagi kami atas pengelola daripada KPJ ini sangat terbuka atas masukan-masukan daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk membangun lebih untuk membangun lebih intens lagi perjahayaan di Indonesia melalui wadah KPJI yang sudah kita adakan ini. Barangkali itu selaku prolog lah atau pembuka lah barangkali, atau pemati lah barangkali. Kita ingin sekali akan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan barangkali organisasi kita ini diakui oleh negara Republik Indonesia melalui badan hukum barangkali. Kita harus memiliki badan hukum, dan barangkali kita juga punya kepengurusan di tingkat regional atau provinsi sampai ke bawah-bawahnya nanti. Bagaimana aturan main kita yang membuat. Karena grup ini kita ciptakan adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita demi kemajuan perjahayaan di Indonesia. Barangkali itu sementara dari kami, Pak Toimen. Jadi tentu kita sisa separuh waktu lagi barangkali, sisanya juga barangkali kita manfaatkan untuk bertukar pikiran bagaimana mewujudkan hal-hal yang kami sampaikan tadi. Juga terakhir barangkali ada beberapa yang sudah diamanatkan atau diusulkan oleh kawan-kawan dari Seantero Nusantara. Yang pertama mengenai logo kita, yang kedua barangkali mengenai mungkin ada kita semacam atributasi yang kita miliki selaku anggota grup ini, apakah dalam bentuk baju kaos atau topi atau apapun, nanti bisa kita bicarakan. Dan barangkali kami berharap Pak Toimen juga barangkali bisa barangkali membagi bola atau sharing apapun lah nama yang berkaitan dengan atributasi kita ini. Nanti apa yang harus kita adakan, misalnya kita mengadakan kaos secara resmi atas nama grup, katakanlah begitu. Kita kelola secara transparan, kita tidak mencari duit, tidak mencari untung di sini. Ini adalah barangkali untuk persatuan dan kesatuan kita, pembudidaya atau penggiat perjahayaan di Indonesia melalui wadah KPJ ini. Tentu barangkali sebelum kami akhiri, tentu tidak tertutup kemungkinan ada lembaga-lembaga lain juga yang barangkali mempunyai afiliasi dengan perjahayaan ini. Kita tidak barangkali mengenyampingkan itu, dan kita tidak menganggap itu adalah pesaing, tapi adalah untuk barangkali berkolaborasi lah nanti. Kalau ada lembaga-lembaga lain, sebagaimana yang kita cita-citakan, atau sudah ada barangkali para senior kita yang sudah membentuk kelembagaan yang kita tidak tahu. Nanti kita berkolaborasi dengan siapa saja. Juga barangkali dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Departemen Pertanian selaku leading sektornya di tingkat pusat, dan barangkali tentu ada kesempatan pula kita nanti untuk membuka wacana untuk
berkomunikasi dengan Departemen Pertanian bagaimana minta pertimbangan, petunjuk, atau pembinaan, atau apapun lah namanya. Sehingga barangkali wadah kita ini betul-betul mempercepat pendiriannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan cita-cita kita yang sudah kita sampaikan tadi. Barangkali sederhana itu saja Pak Toyman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Barangkali sebelum kami akhiri, barangkali kami minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjutkan dalam diskusi nanti. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashad, informasinya, ceritanya, aspirasinya, dan juga berbagi ceritanya. Saya pikir yang Bapak sampaikan bukan hal yang sederhana, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak berekspektasi awalnya kita akan bicara tentang pelembagaan, tapi ternyata visi Bapak sudah jauh ke depan, dan mudah-mudahan kita semua siap untuk menyambut itu semua. Dari saya yang saya tambahkan, memang ketika pertama saya diamanahkan untuk menjadi salah satu yang mengurus grup ini, sejak awal saya bergabung memang merasakan risih juga dengan tata kelola grup yang seperti Bapak bilang tadi, kalau tidak dibatasi semua bertebaran di dinding akun Facebook kita. Baik yang masih berhubungan dengan perjahean, pertanian, atau sesuatu yang sebenarnya sudah tidak patut seperti hal-hal yang negatif gitu ya. Hal-hal terbaik tentang penipuan, pornografi, termasuk juga yang terkait dengan orang-orang mencari keuntungan gitu ya, yang ya secara tidak baik. Dan sayangnya di sini Bapak Ibu sekalian, salah satu yang ikut mengurus grup, Saudara Viko Mustafa, belum bisa bergabung. Beliau sebelumnya sudah konfirmasi. Waktu itu beliau sempat protes ke saya, kok saya sering kali melaporkan konten-konten yang kepada admin. Waktu itu saya belum. Ya, saya cuma ketawa aja, tapi semua yang saya laporkan itu memang di-remove oleh dia. Dan sejak saya sering juga diskusi waktu masih jadi member biasa. Kalau bisa saya kasih masukan gitu ya, bagaimana memoderasi, bagaimana baiknya kita mengelola grup ini gitu. Dan tanpa konfirmasi ke saya, tiba-tiba saya sudah jadi admin. Saya nggak tahu gimana diskusinya dengan Pak Rashad waktu itu, tapi saya hanya memanfaatkan dan memaksimalkan keberfungsian grup ini, komunitas ini di grup FB supaya lebih bermanfaat. Dan memang ada hal-hal di awal yang saya tidak jelas betul, antara abu-abu gitu. Itu saya konsultasikan ke Pak Rashad, Pak, kalau ini boleh nggak, kalau itu boleh nggak gitu. Karena saya misalnya begini, jual beli benih jahe misalnya, itu sesuatu yang masih berkaitan dengan jahe, dengan budidaya. Bahkan setiap hari itu selalu ada. Dan waktu itu sempat dicoba, saya minta izin, Pak, kita coba atur, ini coba didaftarkan, kita buat listnya, mereka mendaftar siapa yang jual beli, kasih KTP-nya ke admin, tapi tidak untuk di-share ke yang lain. Tapi kalau ada masalah kita akan publikasikan gitu. Tapi tetap saja tidak seberapa yang daftar, lalu tetap posting dan komen-komen nyelip-nyelip jual beli gitu ya. Akhirnya saya laporkan kembali ke Pak Rashad, dihapus saja. Akhirnya dihapus fasilitas itu. Dan sampai sekarang jual beli itu tidak dibolehkan. Termasuk hasil panen kita. Nah, ini juga sesuatu yang sebenarnya masih berkaitan. Kita tidak mungkin berdiri sendiri tentang bagaimana berinteraksi di grup, hanya berkecimpung dan berbicara tentang budidaya, tapi tidak menghubungkan dengan pembeli. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita diskusikan dan masih abu-abu kalau menurut saya. Bagaimana tidak mungkin para petani kita berbagi, kita beri tips, trik itu tentang budidaya, tapi ketika mereka berhasil, mereka tidak tahu harus dijual kemana. Ya, sebelum kita diskusi, saya mau menyampaikan juga,
waktu kita secara teknisnya memang karena ini pakai akun gratisan pribadi saya, waktunya sebenarnya cuma 40 menit. Tapi waktu Pak Rasyad sedang bicara tadi, ada notifikasi masuk ke saya, waktu kita dibebaskan lebih dari 40 menit. Saya nggak tahu apakah ini permanen atau hanya sementara karena kita baru pertama ya, atau karena akun ini baru pertama dipakai untuk Zoom meeting. Bisa jadi berikutnya berbayar. Jadi untuk sementara sekalian menjawab ini ada masukan dari Pak Slamet Pringen. Beliau menawarkan pakai akun Zoom-nya. Ini salah satu kontribusi yang ditawarkan juga, Pak. Jadi kalau seandainya kita suatu saat tidak bisa berlangganan atas nama grup, nanti siapa yang punya akun langganan bisa kita pakai. Terima kasih Pak Slamet, ini nomor HP-nya saya simpan ya. Atau nanti tolong di ping saya di WA atau di Messenger supaya saya bisa menyimpan, karena sambil diskusi kalau saya luput untuk mencatat di akhir diskusi tiba-tiba terhapus chat kita, saya lupa nomor HP-nya. Kemudian juga kalau saya membayangkan memang kita seharusnya terhubung juga baik dengan penyuplai, baik itu pupuk, alat pertanian, maupun bibit gitu ya. Lalu bolanya di kita budidayakan, dan lalu nanti hasilnya kita teruskan lagi ke pembeli, apakah itu pabrik atau pengolah, penjual, pengecer, pengekspor, dan segala macam. Saya pikir ini sesuatu yang mata rantai yang cukup panjang kalau kita diskusikan, dan ini harus dipecah-pecah per tema sepertinya. Tapi saya belum terbayang bagaimana apakah ini disusun dalam sebuah program diskusi yang panjang, tapi akan ada prioritas-prioritas yang lain. Misalnya kalau sesuatu yang mendadak, misalnya isu COVID, lalu tiba-tiba jahe mahal, tapi sekarang pasokan dari petani kurang gitu. Itu menarik untuk didiskusikan, dan apakah misalnya kalau sebuah program sudah disusun, isu-isu seperti itu boleh nyalip misalnya. Dan juga misalnya kalau kita diskusi ke depan, kita undang juga narasumber-narasumber yang baik tentang mengerti isu bibit, kemudian isu pupuk, kemudian isu pertanian organik seperti Pak Denny Risman, mungkin nanti satu saat kita minta berbagi. Kemudian juga ada juga petani-petani yang lain, bahkan cerita-cerita menarik. Saya sebenarnya juga beberapa kali japri atau telepon, WA video call sama teman-teman petani lain seperti Pak Kusnan, bagaimana keluh kesahnya ketika dari ladang diantar ke pelabuhan, tapi yang mau beli katanya menghilang gitu ya. Akhirnya dijual murah di pasar pelabuhan. Ini keluh kesah seperti ini menarik, dan bagaimana juga kisah-kisah sukses. Ya, saya sendiri berpikir tentang budidaya jahe ini tidak ada ilmunya yang satu jenis. Kita tinggal di lokasi yang berbeda-beda, kemudian pengalamannya berbeda-beda, iklim yang berbeda-beda, kontur tanah berbeda-beda, ketinggiannya berbeda-beda gitu ya. Ilmu yang didapat berbeda-beda. Pasti punya trik-trik atau pengalaman atau ilmu yang berbeda yang tidak bisa direplikasi tempat lain, tapi ada hal-hal juga yang bisa kita adopsi, kita tiru begitu. Nah, jadi semua itu unik, semua itu menarik, dan semua itu berharga menurut saya. Bahkan cerita-cerita gagal itu juga sesuatu yang berharga. Saya sendiri juga kalau ada hal yang di luar pengetahuan saya muncul di grup, itu memancing saya untuk lebih mencari tahu. Bahkan saya juga diskusi sama teman-teman di luar negeri, misalnya petani-petani jahe di India, di Taiwan, atau di Malaysia gitu ya. Dan itu kadang-kadang ada hal-hal yang saya share juga ke grup gitu, atau kita yang saya juga berbagi juga di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mendengarkan
kalau ada yang mau bicara, silahkan chat atau pakai fasilitas lambaikan tangannya. Ada emoticon lambaikan tangan siapa yang mau bicara, karena secara default semua kita diamkan supaya suara kita tidak dempet. Kalau ada yang mau menanggapi, ada yang beraspirasi, ada yang menyampaikan keluh kesah atau apa gitu ya, apakah tentang, ya kita fokus dulu pada rumah kita KPJI, terutama bagaimana tanggapan kita terhadap ide-ide dari Pak Rashad tadi. Apakah ada rencana kita ke depan untuk melembagakan diri, kemudian ya kita yang di daerah mungkin ya harus, karena strategis itu tetap di Jawa atau di Jakarta, mungkin ada yang mau duduk di pusat misalnya. Kalau kita ya di daerah cukup jadi bantu di daerah, kecuali memang harus mewakili daerah untuk duduk di pusat. Ya, ini sudah sangat teknis sekali, mohon maaf. Tapi ya itu tadi, apakah kita pengen tetap seperti ini, hanya berinteraksi cukup di grup KPJI, atau mau ke dunia nyata seperti yang disampaikan oleh Pak Rashad tadi, dan membangun lebih besar industri agroindustri, menjadi agroindustri pertanian jahe di Indonesia, tidak hanya menjadi petani seperti yang tradisional, yang bagaimana yang turun-temurun selama ini di negara kita. Saya kadang juga itu yang saya komporin teman-teman pemuda di kampung saya. Ayo kita bicara mekanisasi, jangan bertani seperti kita seperti biasanya. Kita harus berpikir jauh ke depan, manfaatkan lahan kosong, dan harus terspesialisasi. Kalau saya sendiri ya terspesialisasi itu maksud saya, oke, saya memilih untuk jadi petani jahe. Tapi bukan berarti saya tidak bertanam yang lain. Tapi tanam yang lain itu bagi saya itu untuk penggilir gitu. Nah, mungkin ya ini pilihan, tapi ya tergantung masing-masing. Dan di grup ini juga setahu saya juga tidak hanya para petani, juga ada pedagangnya, ada juga pengolah gitu ya. Nah, suatu saat apakah di sini nanti akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, atau nanti bisa kita fokuskan di diskusi-diskusi tematik yang lebih menjurus gitu ya. Karena ini anggaplah sebagai silaturahmi dulu, kita boleh kemana saja dulu, tapi mari kita coba mulai dari apa yang sudah dilontarkan oleh Pak Bahagia Rashad tadi. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang mau bicara, bertanya. Oke, di sini sudah ada Pak John Efredi 1. Langsung saja ya. Saya akan Pak John, sebentar Pak John. Silakan Pak John di-unmute suaranya lalu bicara. Apakah bisa? Oke, silakan Pak. Selamat, terima kasih untuk grup ini. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan KPJI ini, Pak. Nah, perkenalkan nama saya Pak John Efredi, masih pemula di petani jahe. Saat ini kami sedang membuat jahe organik di 3.500 karung masih. Rencananya kami mau buat 5.000 karung, karena saya melihat prospek jahe di tempat kami khususnya, di Padang Sidimpuan di Sumatera Utara, itu dengan pandemi ini Pak John, mohon maaf Pak John, tolong di-unmute lagi. Saya salah pencet. Tadi ada yang Pak Amal mohon di-mute. Saya kok nggak bisa mute dia ya. Pak Amal Mustamal, ya, maaf Pak, di-mute dulu Pak ya, biar ini. Saya malah mencet Pak John jadinya. Oke, silakan Pak John di-unmute lagi dan diulang lagi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tadi sampai Padang Sidimpuan. Ya, lanjut Pak. Ya, kami di Padang Sidimpuan mungkin baru kami yang
penanam jahe yang sebesar ini, Pak, di kota ini, di daerah ini. Dan banyak teman-teman juga mengatakan kepada kami terlalu berani pemula bertani sebanyak itu, memodal sebanyak itu. Tapi ya kami memiliki keyakinan kalau kita berusaha dengan sungguh, maka Tuhan juga akan menyertai kita, Pak. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil itu. Itu mengapa saya tertarik dengan organik? Karena memang selama ini saya melihat petani kita ketergantungan dengan pestisida, Pak. Sehingga merusak kultur tanah. Saya senang di grup ini, kalau bisa kita satu visi bagaimana mengembalikan kultur tanah atau back to nature. Karena kalau organik saya pikir penampungnya sangat banyak, Pak. Ekspor itu paling dibutuhkan itu organik. Saya pernah berjalan ke beberapa negara, khususnya di Asia ini aja, Jepang, Thailand, dan Korea, mereka itu sangat membutuhkan yang organik, Pak. Mereka non-pestisida. Nah, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, kami pemula berharap nanti bisa dibimbing, Pak, bisa diarahkan. Sebenarnya berharap kami gabung di grup ini, berharap ada bimbingan-bimbingan daripada senior master yang sudah duluan dalam budidaya jahe khususnya. Dan tadi Pak Toyem saya mendengar, apakah kita hanya di grup ini atau buat kelembagaan? Saya berpikir kalau kita bisa masuk dalam lebih naik level lagi, Pak, ke skala besar. Ke skala besar tidak hanya berbincang di grup ini, tetapi kita juga bisa bergandengan tangan kalau kita bisa bersinergi dengan pengekspor gitu, Pak. Jadi market kita bukan pasar, tapi marketnya industri maksud saya. Banyak orang seperti kami itu di daerah kami, bahkan teman-teman sendiri, kadang-kadang menertawakan kami. Katanya, kalian mau jual kemana jahe ini sebanyak ini? Apakah sudah ada mengempul gitu loh? Tapi ya kami bawa santai aja, Pak. Gitu. Oke, itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin yang teman-teman lain bisa menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Menarik. Ya, pengalamannya dalam banyak hal juga saya alami. Pak Bagirasat mau tanggapi dulu atau ada yang lain dulu? Ditambahkan, ada Pak Denny di sini, gimana? Kasih kesempatan yang lain dulu, Pak. Oke, ya, saya akan kasih kesempatan ada Pak Denny di sini ya. Silahkan unmute Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toymen. Waalaikumsalam, senior. Ini sama dengan kawan sebelumnya. Saya ini pemula juga sebenarnya dengan jahe, cuman hobi aja berkebun. Cuman tadi tertarik saya soal kelembagaan tadi yang disampaikan oleh Pak Bahagia. Ini pengalaman baru. Ketika saya memulai posting, saya menyemai secara organik, lalu saya ditawar oleh kawan dari pengurus dari PT Alam Emas Semesta, Pamstar. Dia ngomong petani-petani khusus organik. Saya kan nggak beli bibit sama mereka gitu. Saya beli bibitnya sama Pak Toymen kok. Nggak tahu organik atau tidak. Cuman saya waktu itu kan uji coba yang mana efektif nih organik sama kimia. Ternyata efektif yang saya coba organik. Saya ditawarin bergabung dengan Alam Emas Semesta. Ada saya pakai pula organik. Nah, kembali kepada Pak Bahagia tadi, apakah KPJI ini kita jadikan kelembagaan?
Saya melihat contoh tadi dari Alam Emas Semesta itu. Jadi ternyata mereka sudah membuat apa? Sudah membuat suatu komunitas yang dia sendiri jadi PT, tapi komunitasnya itu tergabung beberapa daerah seperti di Sumbar. Saya tadinya karena saya tinggal di Riau, saya digabungkan di PT AS Riau. Jadi saya bilang saya berada di kebun saya ada di Sumbar. Nah, akhirnya saya gabung di Sumbar. Ternyata setiap provinsi mereka ada gitu. Dan itu bergabung semua petani-petani organik jahe. Nah, dan ternyata di AS itu mereka jual bibit khusus organik yang itu 82.000 sekilo. Sementara saya belinya lebih murah ternyata. Nah, tapi ternyata yang bergabung sana tidak hanya beli sama mereka gitu. Seperti yang sama saya pembelinya. Jadi dia tiap bulan mengadakan tanam serentak, semai serentak tiap bulan. Saya karena waktu itu bulan Juli masuk dalam grup semai serentak bulan Juli. Artinya di sini apa? Kalau memang Pak Bahagia tadi ingin ini menjadi sebuah kelembagaan, ini sangat bagus sekali gitu. Karena KPJI ini kan anggota sudah luar biasa. Ada 130 ribuan lebih tadi kata. Dan jelas ini kan luar biasa sekali kalau ini jadi sebuah berbadan hukum. Dan dia sudah ada di seluruh Indonesia. Dan sangat gampang sekali. Tapi intinya kembali lagi seperti tadi, bahwa persoalan-persoalan tadi tidak hanya soal ini. Sudah nanam, jualnya kemana? Kan sering pertanyaan dalam grup. Gitu. Saya nanam ini 1 hektar, ada nampung nggak? Mana yang cocok nih jualannya? Gitu. Nah, kalau memang KPJI jadi badan hukum seperti itu, nah KPJI ini yang jadi motornya, jadi leadernya, mencari pembeli-pembeli bayar-bayar besar itu. Seperti tadi pengalaman Pak Tomen ke luar negeri, atau kawan tadi yang suka ke organik. Nah, KPJI inilah yang, pengurus KPJI inilah nanti yang menampung produk-produk kawan-kawan yang tergabung di KPJI. Tapi tentunya dengan seperti tadi ada kualitas, ada harga. Nah, kualitas ini ditentukan oleh KPJI sendiri, ada SOP. Nah, seperti saya digabungkan dengan PTAS itu, dibagikan itu SOP penanaman. Saya prinsip membuat SOP itu adalah membuat pupuk itu memakai bahan-bahan yang ada sekitar saya aja. Jadi tidak perlu rumit harus membeli ini di pasar, membeli ini bahannya di luar. Apa yang ada di sekitar saya, ada tanah pakai akar, saya ambil. Itu jadi ada mikrobanya. Ada bonggol pisang, ambil. Kalau nggak ada daun lamtorogung, daun lamtoro, ya saya nggak pakai daun lamtoro. Apa yang ada daun, kata orang, daun gamal itu kan daun kedondong jantan kata orang. Ya. Jadi saya pakai, kalau nggak ada daun kedondong jantan itu atau daun gamal, ya rumput-rumput yang saya pakai sebagai apanya buat pupuknya. Jadi saya menggunakan beralih ke sana, membuat itu apa yang ada seperti kuncinya itu dari daun ke daun, akar ke akar, buah ke buah. Itu prinsipnya. Kenapa saya pakai organik? Ya karena nanti saya akan memanfaatkan jahe ini. Kalau saya makan yang pakai pestisida tentu saya sendiri juga yang kena. Makanya saya suka dengan organik. Nah, jadi kalau memang usulan saya, kalau memang ini dilembagakan, sangat bagus dan tangani langsung sampai ke hilir seperti usulan tadi. Karena sudah berbadan hukum, jadi deal bayarnya lebih enak KPJI-nya berbadan hukum daripada kita person-person. Nah, itu Pak Tomen sebagai pertamanya pemula ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Ya sama seperti hampir sama cerita dengan Pak John tadi ya. Ada aroma atau apa masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran tentang bagaimana pertanian jahe organik
dan dikaitkan juga bagaimana hubungannya dengan kelembagaan. Ya, ini karena terkait dengan kualitas. Kalau penentuan kualitas tentu saja harus ada standarnya, dan standar itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang diakui gitu ya, yang kita akui sama-sama. Kalau seandainya KPJI itu menjadi sebuah lembaga dan mengeluarkan standar pertanian yang diterima oleh pasar internasional misalnya, maka petani yang mengikuti standar itu akan mudah untuk memasarkan produknya. Saya pikir seperti itu. Tapi untuk tanggapan lebih lanjut, mungkin saya persilahkan dulu kepada Pak Bahagia Rasad. Terima kasih Pak Denny, Pak John, dan silakan Pak Rasad. Terima kasih Pak. Tentunya maaf, Sidimpuan, Padang Sidimpuan ya Pak. Terus kepada Bapak Denny Risman, salam kenal Pak. Saya juga dari Sumatera Barat Pak. Barangkali kita sepakat sebenarnya apa yang mengukal dalam pada malam hari ini dari Pak John Effrendi mengenai pemula yang langsung terjun ke organik. Kita sangat sepakat Pak. Kita juga nggak pakai pupuk buatan Pak. Kita dari alam semua, sebagaimana yang sampaikan Pak Denny Risman tadi. Kita bukan punya jahe aja, ada kebun-kebun kita yang lain. Kita enggak pernah pakai pestisida yang kita beli atau pabrikan, katakanlah begitu. Termasuk pestisida, termasuk pupuk-pupuk, segalanya dari daun bambu, dari getah kayu, dan lain-lain sebagainya. Kita manfaatkan alam ini semua. Kita sepakat dengan organik itu. Sangat setuju. Kapan perlu KPJI ini kita khususkan lagi kepada pertanian organik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak John Effrendi tadi, kalau seandainya kita bebas pestisida, insya Allah kemanapun di dunia ini produk kita bisa jalan. Kalau enggak boleh masuk. Kalau ke Singapura enggak boleh masuk. Kalau ada residu pestisidanya ke Singapura, walaupun 1 kilo kita kirim enggak boleh masuk ke sana. Karena produk-produk seperti rempah-rempah ini diuji di lab negara-negara, pintu masuk negara-negara tersebut. Kita tahu itu. Juga ke Pak Denny Risman, barangkali sebagaimana yang diceritakan tadi, pengalaman bersama PT ASS ini, ASS ya, Alam Emas Semesta ya. Jadi barangkali ini inspirasi juga bagi kita. Barangkali bukan KPJI, kita bukan mengangkat KPJI-nya, tapi kita ingin bagaimana apapun atributasinya nanti. Kelembagaan kita ini ada di tingkat nasional, yang bisa membuat keputusan di tingkat nasional, dan kita ikuti di daerah-daerah. Sampai ke pelosok. Mulai dari kebijakan hulu itu adalah bercocok tanamnya, sampai ke hilirnya. Apakah kita barangkali bisa kelembagaan kita ini memfasilitasi untuk pembuatan produk-produk olahan dan lain-lain sebagainya? Apakah menautkan kita? Kelembagaan ini memfasilitasi kita dan menautkan kita dengan upaya para buyer dari luar negeri. Termasuk itu. Barangkali kalau seandainya kita bersatu saja, ini keanggotaan 173 ribuan. Aktif saja 1.000 orang, barangkali akan mewarnai sekali perjayaan di Indonesia ini. Kita barangkali penting menurut emak kami, kelembagaan ini perlu kita punya. Supaya kita jangan dipandang sebelah mata oleh pemerintah, katakanlah begitu. Kita dihormati pemerintah, dan pemerintah wajib memfasilitasi kita kalau seandainya kita sudah punya badan hukum. Kalau nggak punya badan hukum, kita nggak dapat apa-apa dari pemerintah. Nggak bisa. Jadi itu kata kuncinya menurut kami. Jadi kata kuncinya kelembagaan kita harus resmi,
kita bernaung di bawah itu, keputusan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Barangkali itu komentar sedikit Pak Denny, Pak John, itu komentar kami terhadap yang disampaikan oleh kedua barangkali pembicara tadi. Terima kasih Pak Hosting, Pak Toyman. Kami kembalikan ke Pak Toyman. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagirasat. Ya, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau berkomentar, bertanya, atau menambahkan masukan-masukan untuk kita semua? Ada yang mau bicara? Oke, ada Azilia nih dari Bandung. Oke, silahkan saya unmute ya. Unmute Kang. Unmute Kang. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya juga nih, pemula nih. Dari Cianjur Selatan saya. Salam kenal para suhu-suhu saya, banyak belajar saya. Aduh, bersyukur sekali kita bisa ketemu ngobrol malam ini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sebelumnya udah mengizinkan saya untuk sedikit sedikit nimbrung. Kalau di Sunda itu nimbrung. Mungkin tadi yang disampaikan para master saya itu sangat-sangat setuju, 1000% setuju. Alangkah baiknya lagi kita kukuhkan lagi mana personal petani tangguh kita yang bisa bersatu. Contoh tadi Pak Bahagia Rasid bilang walaupun 1000 kita tetap bertahan asal itu bikin kita kokoh gitu. Wah, saya sangat setuju banget itu. Jadi beberapa petani yang emang tidak pernah menyerah dan terus bergabung ke PJI dan ngasih kontribusi untuk teman-teman kita semua, apalagi untuk negara kita ini. Jadi kita juga supaya bisa go internasional. Tadi disebutkan beberapa dari master-master saya, dari Pak Denny, dari Pak John, dari Pak Bagirasi, terutama dari Pak Tommy juga gitu. Cuma ada sedikit masukan, alangkah baiknya kalau misalnya kita juga bikin pola tanam gitu. Pola tanam beberapa petani kita emang daerahnya misalnya emang nggak kurang air juga atau yang mengandalkan air hujan. Jadi kalau ada pola tanam kan nggak dipaksakan. Kadang misalnya ada permintaan dari internasional sekian ribu ton. Kalau di open mereka kan pasti serentak tanam. Sedangkan karena melihat pasar, wah pasti harga juga bagus nih. Yang tadinya belum saatnya tanam, tapi memaksakan tanam hanya melihat dengan peluang. Kadang beberapa yang pemula termasuk saya juga pasti kan, wah pengen langsung tanam juga, cuma dipaksakan jadi resikonya tinggi juga gitu. Jadi nanti kan sama master-master mungkin bisa dibuat polanya nih, pola tanam agak kesediaan barang tetap ada dari KPJI, nggak begitu membludak juga, jadi semua dapat harga yang merata. Paling segitu para master, terima kasih banyak sudah mengizinkan bicara. Oke, terima kasih Pak Azilia dari Cianjur Selatan. Ya, ini terkait dengan aspirasinya bagaimana supaya pertanian itu makin lebih baik dari sisi hasil dan menembus pasar internasional misalnya. Ya, kita paham lah ya, karena jahe itu sebenarnya juga Asia Tenggara ini juga bagian endemik, dan mulai dari Mauritius di dekat Afrika sampai kepulauan di Samudra Pasifik itu daerah budidaya jahe, daerah endemik asli jahenya gitu. Sedangkan seperti Australia itu kalau bukan imigran Cina dulunya yang kalau bukan imigran Cina yang bawa, itu nggak akan sampai jahe dibudidayakan di sana. Tapi karena perang dunia, akhirnya bagaimana Australia bisa memenuhi pasokan jahenya. Mereka budidayakan di daerah Queensland sana, dan itu kalau saya perhatikan rimpangnya itu kecil-kecil. Tapi bagaimana bisa di sana menjadi pabrik terbesar pengolahan jahe di dunia? Itu saya sangat penasaran sekali. Tapi memang mekanisasi dan tentang keamanan pangan tadi, penggunaan pupuk organik itu yang menjadi keunggulan mereka. Dan sekarang mereka juga ekspor ke Eropa, melintasi Indonesia gitu. Luar biasa memang.
Tapi ya kita lebih dekat ke Eropa secara geografis, kita nggak bisa menjangkau Eropa karena secara sisi keamanan pangannya itu tidak bisa tembus ya seperti yang kita diskusikan tadi. Termasuk juga yang disampaikan Pak Zelia tadi juga soal pola tanam. Itu yang saya sampaikan juga di awal, kita itu unik. Indonesia itu unik, pola bertanam jahenya bermacam-macam. Baru jahe, belum yang lain. Nah, soal jahe misalnya, kita sering diskusi. Jahe itu harus disemai dulu atau ditanam rimpang langsung. Itu sesuatu pertanyaan berulang-ulang. Bagus mana ditanam di lahan, di hamparan atau di mana? Di polybag, dalam karung. Atau sekarang ada yang HCS Komando itu yang di dalam sekat bambu itu, seperti kolam itu. Sementara di luar itu sudah bicara vertigasi, sudah bicara budidaya jahe, polybagnya digantung gitu. Nah, tapi itu menarik. Poin yang saya tangkap dari Pak Zelia tadi memang untuk budidaya itu tidak bisa kita samakan untuk seluruh Indonesia. Bagaimana teman-teman kita di Simalungun misalnya dengan pola satu baris, kemudian lubangnya lubang parit. Kalau saya juga macam-macam saya praktekkan mulai dari yang bedengan, kemudian lubang parit, juga lubang gali, termasuk polybag gitu. Saya juga belajar, saya cari yang mana yang efisien dan efektif gitu ya. Apakah terkait dengan pemanfaatan lahannya, efisiensi kerjanya, kebutuhan modalnya, itu beda-beda. Kalau teman-teman kita di Jawa saya amati, kebanyakan kita menanam dengan pola bibit batang. Kalau teman-teman di Indonesia Timur mungkin beda lagi. Belum lagi yang sifatnya penanaman di lahan yang berulang-ulang, maksudnya lahan pertanian yang memang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Tapi beda lagi dengan para petani yang menanam di pinggir-pinggir hutan misalnya. Buka hutan, tanam, lalu beberapa kali pindah lagi gitu. Nah, ini memang sesuatu yang menarik, tapi bagaimana kita mendokumentasikan dan menjadikan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan itu terkelola dengan baik, turun-temurun gitu ya. Dan itu menjadi sumber pengetahuan bersama. Ini juga sesuatu yang menarik untuk dipikirkan. Mungkin kalau seandainya kita punya wadah itu mungkin ada unit yang sifatnya seperti lead bank gitu ya, penelitian dan pengembangan, itu bisa menjadi bermitra dengan lembaga-lembaga penelitian baik pemerintah maupun perguruan tinggi, itu bisa kita kombinasikan. Apa yang kita aspirasikan. 2013 ketika layu bakteri menyerang di pertanian jahe di Australia, itu pemerintahnya langsung melakukan penelitian besar-besaran. Sampai sekarang isu itu nggak kedengaran lagi. Kalau kita udah seperti bagian dari pertanian jahe kita aja, udah kena, udah kita panen gitu ya. Kalau masih kena sedikit, oh sayang, ya udah dibiarin, akhirnya kena semua. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu, kalau saya sering bilang, jangan kasihan sama satu rumpun, tapi tidak kasihan pada satu lahan di kebun itu, semua tanaman di kebun itu. Akhirnya ya kena semua gitu. Langsung kelihatan, langsung cabut, jalankan SOP-nya. Atau ya saya istilah SOP aja, padahal tidak pernah saya dokumentasikan. Nah, kemudian juga tentang bagaimana kita memulai. Ya saya juga terus belajar gitu. Saya nggak pernah puas dan seperti Bang John bilang tadi, menertawakan juga ada. Ketika saya pertama kali membuat pertanian jahe besar-besaran, itu satu kampung menertawakan. Ya, saya sudah bilang sama tim saya, kita harus pasang muka dan telinga yang tebal, jangan sampai down mentalnya ketika ada suara-suara yang miring tentang inisiatif kita. Memang betul ketika itu berjalan, kita ke warung gitu ya, teman-teman tuh udah disindir, juragan jahe gitu. Tapi begitu panen pertama dan berhasil, waduh, satu kampung itu udah mau tanam jahe gitu. Ini sesuatu yang menginspirasi, suatu kepuasan juga, dan
kita terus mendukung maksudnya Temen Farm ya, itu terus mengajak petani-petani untuk apalagi petani-petani muda untuk mencoba bertanam jahe. Nah, sekarang kita juga, saya mau share pengalaman sedikit ketika ada peluang, bukan peluang ya, situasi sekarang, COVID-19 misalnya. Di kampung-kampung itu, sepertinya seluruh Indonesia kejadiannya seperti ini. Orang-orang pada pulang, yang PHK, kemudian akhirnya harus mencari pulang kampung, dan kehilangan pekerjaan di kota, tapi tidak tahu mau ngapain. Nah, saya sedang menghubungkan dengan sebuah inisiatif pendanaan atau hibah. Saya sedang kompetisikan, saya sedang bagaimana petani atau pemuda-pemuda itu yang usia produktif, usia angkatan tenaga kerja muda, melirik lahan-lahan kosong di kampung, dan karena saya spesialisasinya di jahe, saya akan bantu untuk mendapatkan dana itu, dan saya bantu menyusunkan programnya, lalu untuk prakteknya saya dorong untuk pengembangan pertanian jahe. Dan mudah-mudahan juga ini akan melahirkan entrepreneur muda, agro-entrepreneur yang tertarik dengan budidaya jahe. Tapi saya sekali lagi tekankan, jangan bertani seperti sesuatu yang sepertinya tidak bisa dirubah, yang kita dari dulu seperti itu gitu. Kita hanya ngikutin gitu. Dan ketika petani anaknya secara pendidikan berhasil, lalu mencari pekerjaan ke kota, lalu ilmu petani yang bapaknya itu terputus. Itu petani-petani baru itu harus mencari pengetahuan baru lagi gitu. Dan itu yang kalau dulu ada di buku, kalau sekarang ada di internet, dan seperti juga di grup kita di KPJI ini, ya bertanya lagi gitu. Dan ilmu itu tidak turun. Kalau dalam manajemen pengetahuan itu istilahnya semacam istilah ilmiahnya tacit knowledge gitu ya, pengetahuan yang tidak bisa, pengetahuan yang hanya ada di pikiran orang-orang yang menguasainya. Kalau tidak diturunkan, kalau tidak dieksplisitkan, dinyatakan dalam bentuk apakah itu tertulis atau diajarkan gitu, ketika orang yang tahu tentang ilmu itu tidak ada, ya ilmu itu juga nguap gitu. Maka yang berminat untuk pertanian baru, berminat untuk menjadi petani yang dikuasai yang orang sudah tidak ada, dia harus mencari tahu lagi apakah dengan pengalamannya atau orang-orang lain yang paham tentang itu. Ini berlaku untuk pengetahuan secara umum apapun, tidak hanya pertanian, apalagi hanya pertanian jahe, tidak. Oke, mungkin yang lain silahkan, sepertinya supaya jangan mendominasi dari saya atau Pak Bahtiyar Asad. Yang lain-lain juga silahkan, kalau Pak Bahtiyar juga mau menambahkan. Oh, ini ada Pak Kusnan, kita serahkan dulu Pak Kusnan ya. Oke, Pak Kusnan silahkan bercerita, mungkin saya tertarik sekali nih, mau ketemu banget nih, mau ke Kalimantan nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari saya di Kalimantan Barat, terutama di Kuburaya, sebuah kabupaten yang baru pemecahan gitu. Saya sangat terima kasih sekali kepada para master-master di sini. Alhamdulillah saya diizinkan bergabung ya kurang lebih 1 tahun, kalau tidak salah itu ya Pak Taimin, ya kurang lebih 1 tahun. Saya di sini hanya akan bercerita ya, memang petani jahe ini gimana. Pertama dari awal pun agak-agak ngeri dari modal itu sebetulnya waktu itu. Ngeri-ngeri dari modal, terutama ya banyak yang membincangkan bahwa di desa saya, terutama di desa saya itu baru saya yang sekarang tuh tanam jahe. Jadi waktu itu juga saya gimana sih mau jualnya ke siapa gitu ya. Apalagi pertama saya nanam itu juga dari masyarakat, tetangga itu juga selalu ngolok gitu, seolah-olah wah ini bos jahe gitu kan. Jadi ya tapi dengan keyakinan
dengan keyakinan saya, ya pas waktu itu juga saya ada teman juga yang satu dinas di pemerintahan ngasih support ke saya, lakukan aja. Dia bilang seperti itu, lakukan untuk pihak tanah nanti bisa kita cek sama-sama gitu. Jadi ya alhamdulillah saya mencoba menanam karena juga masih awam atau belum tahu sama sekali. Bersyukur sekali bisa ketemu Pak Toimen gitu. Bisa ketemu Pak Toimen, jadi Pak Toimen selalu ngasih arahan. Alhamdulillah Pak Toimen. Nah, memang ya kalau untuk di Kalimantan itu saya lihat bukan hanya di Kalimantan, sebetulnya kalau saya lihat di posting-posting KPJ itu belum ada yang seperti saya gitu, belum ada kayaknya. Soalnya saya tuh seorang petani, tapi bukan hanya satu petani apa gitu. Jadi saya memang suka sekali petani sayur atau jagung atau apa. Gimana sih untuk satu lahan itu panen bisa bertahap gitu. Nah, itu saya akan coba seperti itu. Jadi di satu galangan itu yang udah saya coba, alhamdulillah juga berhasil itu ya. Terutama saya tanam pertama jahe. Jahe ini kan dari umur, kalau yang untuk di Kalimantan ini kan lain mungkin dengan di wilayah-wilayah para bapak-bapak, ibu-ibu itu lain gitu ya. Kalau di Kalimantan umur jahe itu tidak seperti yang saya lihat di posting-posting itu. Paling enggak 9 bulan, 10 bulan, untuk bibit juga paling enggak 1 tahun, itu saya juga pernah tanya ke Pak Toimen gitu. Untuk di Kalimantan sendiri, untuk umur jahe, kemarin saya juga ketemu kepala dinas di pertahanan provinsi Kabupaten Kuburaya, itu untuk jahe memang di Kalimantan Barat 6 bulan itu sudah boleh dipanen. Karena dari para supplier itu mintanya dia itu untuk jahe ini untuk bumbu gitu ya, mungkin lain dengan di wilayah-wilayah para bapak ibu. Jadi pertama saya memang tanam jahe. Jahe itu umurnya 6 bulan. Setelah saya tanam jahe, saya juga harus tanam cabai. Kenapa saya tanam cabai? Cabai ini 3 bulan sudah panen. Berarti kan ke bawah. Sebelum panen 6 bulan, kita 3 bulan sudah panen. Nah, dari cabai, saya kasih lagi di bawahnya lagi. Yang paling bawah lagi. Yang paling bawah itu untuk sayur sawi. Mungkin dari sayur sawi, sayur kol, itu kan 4 bulan. Itu makanya 2 bulan itu sudah panen. Jadi saya setiap 2 bulan panen, 3 bulan panen, dan 6 bulan itu panen. Ya alhamdulillah dulu saya punya 1 tempat. Alhamdulillah sekarang untuk tanam jahe saya punya 5 tempat. Saya sangat bersyukur sekali atas bimbingan dari Pak Toimen. Ya belum sih berhasil, tapi ya alhamdulillah sudah makin melebar gitu. Terutama gini Pak, untuk jahe di daerah Kalimantan, ini yang kami harapkan atau yang kami minta kemarin dari Dinas Pertahanan Pangan Provinsi, itu memang untuk tanaman jahe, apalagi untuk biasa dari teman-teman kami yang di Kalimantan, itu dia nanam tapi susah mau jual. Tapi alhamdulillah saya udah kasih tahu teman-teman yang sama-sama petani jahe, jangan takut karena saya sudah bergabung dengan Dinas Pertahanan Pangan se Provinsi Kalimantan Barat itu di Pontianak. Itu kami sudah berapapun ton kami siap untuk menampung gitu. Kami dari dinas provinsi. Jadi itu kebanyakan dari teman-teman itu susahnya tuh tanyanya gimana sih mau jualnya kan gitu biasanya. Jadi memang porsi yang sangat besar itu
daerah Kalimantan agak susah. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya juga kemarin dari dinas minta kalau bisa saya itu setiap bulan minta 20 ton. Karena ya untuk Kalimantan sendiri mungkin untuk porsi segitu juga masih agak susah gitu sebetulnya. Terutama dari tanaman sini yang tidak merata. Maksudnya tidak merata, saya memohon juga dari Pak Taimen atau dari Pak Rasyad atau mungkin dari Pak John yang lain, gimana sih kalau kita mau tanam jahe ini kalau bisa serempak. Jadi tidak dipermainkan tengkulak gitu. Jadi di sini di Kalimantan ini biasanya dipermainkan tengkulak. Saya minta di grup KPJI terutama Pak Taimen kalau memang ini nanti sudah ada badan hukum, yuk kita serempakkan biar petani ini tidak dipermainkan tengkulak, kan gitu Pak. Nah, itu yang saya harapkan di Kalimantan, terutama di porsi-porsi besar juga Kalimantan itu juga banyak. Tapi ya begitu dia panen kalau sudah porsi besar tengkulak permainkan. Nah, ini yang kami khawatirkan di situ. Apalagi kami juga ada salah satu PT itu juga untuk mensuplai barang-barang seperti jahe bisa larinya ke negeri sebelah gitu ya, negeri tetangga kan Pontianak itu paling dekat dengan Malaysia. Ya, saya juga 15 tahun di Malaysia, jadi sangat paham sekali daerah Malaysia itu ya, terutama daerah Sarawak. Saya 15 tahun di Sarawak. Nah, ya memang pernah saya juga ke Pak Taimen nanyakan masalah yang kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan waktu itu. Boleh dikatakan hampir saya dengan istri itu kalau bisa, mungkin kalau tidak takut dosa mungkin gantung diri itu waktu itu Pak. Karena dipermainkan tengkulak di pelabuhan gitu. Sudah kita juga bayar orang untuk bersihkan, untuk angkut, untuk ini, untuk itu, sudah deal harga, sudah sekali sampai pelabuhan, tinggal lari. Jadi ya sampai nangis saya sama istri saya itu Pak di pelabuhan. Itu keluh kesah saya waktu itu. Apalagi saya juga belum begitu paham dengan jahe, terutama dengan teman-teman yang dari tengkulak jahe gitu. Itulah keluh kesah saya. Makanya sekarang alhamdulillah kalau dulu saya tuh dipermainkan tengkulak, kalau bisa saya sekarang akan mempermainkan tengkulak. Itu keinginan saya, makanya untuk bergabungnya di grup ini, yuk kita sama-sama, terutama satu masalah masa tanam dan harga, bagaimana baiknya agar para petani ini tidak merugi gitu, tidak merugi. Ya mungkin di sini ada juga yang dari Kalimantan Barat, ya salam kenal, saya di daerah dekat Supadio, dekat lapangan pesawat gitu. Jadi saya dekat sekali dengan di daerah lapangan pesawat. Hanya itu Pak, saya sangat terima kasih. Salam dari saya. Mari kita wujudkan para petani jahe ini, mudah-mudahan bisa sukses. Bisa sukses, kita saling berbagi. Saya juga minta maaf mungkin dengan Pak admin, moderator, mungkin posting saya tidak seperti yang Bapak harapkan, tidak khusus jahe. Tapi saya hanya berbagi pengalaman gitu aja, atau biar petani itu sama-sama bisa berhasil. Gitu. Cukup sekian dulu dari saya. Salam sukses dari Kalimantan Barat. Cukup sekian Pak Taimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita menarik. Ini bisa menjadi sebuah sesi diskusi atau topik diskusi sebenarnya. Bagaimana strategi pemasaran jahe gitu ya. Tapi saya juga komentari juga, menanggapi juga yang disampaikan Pak Kusnan tentang hasil usia panen. Jadi memang untuk daerah-daerah panas itu memang cepat menua, cepat
bisa dipanen gitu ya. Dan untuk daerah-daerah dingin umur jahe memang lebih panjang karena secara metabolisme tumbuhan itu di daerah dingin dia lebih lambat, daerah panas dia lebih cepat. Dan memang itulah uniknya Pak. Kita siapa yang dominan di grup daerah mana gitu ya, maka informasi-informasi itu juga akan dominan. Kalau pola tanam atau usia berapa bibit yang bisa gitu ya. Kalau tempat saya sebenarnya di tengah-tengah, 8, 9 gitu. Itu udah bisa sebenarnya. Umur 6 itu udah kelihatan. Daunnya udah mulai menua di bawah, udah mulai kering gitu ya, bukan layu. Kuningnya bukan kuning layu, tapi kuning mengering gitu. Agak rada-rada kecoklatan seperti daun pisang. Ya mungkin saya tidak mencatat semua apa yang disampaikan oleh Pak Kusnan, tapi saya berharap juga ada penanggap yang lain atau mungkin dari pembicara kita. Mungkin ini juga menjadi masukan juga dan mungkin kita mulai bisa juga kerucutkan apa yang bisa kita hasilkan malam ini. Apakah kita memang sepakat untuk melembagakan walaupun ya pelan-pelan, mungkin tidak bisa langsung berlari kencang, tapi pelan-pelan kita gulirkan terus diskusi ini. Dan mungkin juga ke depan kita bisa mulai diskusi-diskusi tematik. Mohon Bapak Ibu sekalian yang ada malam ini, saya berharap kalau mungkin saya japri nanti Pak mau jadi pemancing diskusi gitu ya. Dan apakah teknisnya kita diskusinya pakai apa namanya? Pakai sertifikat kah atau apa gitu. Yang penting kalau ada yang mau mendesain aja. Kita udah diskusi dengan Pak Bagi Rasad, beliau setuju untuk menandatangani sertifikatnya. Nanti dikirim ke peserta-pesertanya. Peserta-peserta Zoom meeting kita ke depan. Masuk juga soal logo. Kalau ada yang bersedia menciptakan logo KPJI, ya mungkin akan didownload nanti, dikasih penghargaan, ya mungkin sesederhana mungkin sertifikat gitu ya dari pengurus sebagai pengakuan gitu. Dan juga ya apalagi mungkin banyak hal sebenarnya, di benak saya sendiri juga banyak hal yang menari-nari tentang bagaimana kita lebih bersinergi memanfaatkan KPJI ini untuk kemajuan kita bersama. KPJI ini kalau saya lihat-lihat dibanding grup-grup yang lain, ini grup terbesar tani jahe Indonesia. Awalnya grup ini terbuka, tapi sejak saya usulkan ke Pak Bagi Rasad agar karena cuma super admin yang bisa untuk melakukan itu, maka ini jadi tertutup. Tapi setiap hari itu ratusan orang yang ingin menjadi anggota. Dan saya ingin bocorkan sedikit, saya sudah sampaikan ke Pak Bagi Rasad, saya hanya meng-approve orang-orang yang punya akun Facebook itu sudah lebih dari 6 bulan. Jadi difilter dulu kapan dia bergabung di Facebook. Kalau sudah di atas 6 bulan, itu diloloskan. Karena pertimbangannya begini, orang yang baru pertama masuk Facebook itu seperti, saya tidak mengeneralkan ya, karena ada juga yang serius, mungkin misalnya dia sudah punya akun lama, tapi kena hack, kena apakah gitu ya, seperti Pak Kusnan dulu pernah kena hack ya, lalu akhirnya bisa mengambil alih lagi, tapi akun yang barunya juga tetap masuk ke KPJI. Jadi dia silahkan japri saya, atau yang admin yang lain untuk diloloskan gitu, walaupun umur akunnya baru kurang dari 6 bulan. Nah, euforia yang baru bermedsos itu ya semua hal diposting, semua hal di-share. Jadi tidak fokus lagi gitu. Kita tidak berpikir satu ke banyak, tapi berpikir banyak ke satu gitu. Seolah-olah apa yang kita posting itu sesuatu yang juga bermanfaat bagi yang lain. Itu yang mungkin harus kita pertimbangkan sebelum kita posting. Mungkin ya walaupun kita di sini baru 26 orang yang berpartisipasi dalam diskusi ini, tapi siapapun yang menonton rekaman ini nanti, baik anggota KPJI maupun yang belum masuk, bisa paham. Kita sebenarnya lebih mendorong kualitas grup, bukan pada kuantitas jumlah orang. Saya sampaikan sering juga ke Pak Bagi Rasad, bagaimana, walaupun kita sedikit, ya mungkin yang 1000 itu sebenarnya yang sampai ke Pak Bagi Rasad tadi, yang 1000 itu sudah saling bersinergi, maka yang lain itu juga akan ikut dan akan menentukan kualitas diskusi kita. Nah, soal
diskusi-diskusi yang terkait dengan tematik, ini mungkin saya menanyakan ke acara kita malam ini, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan melakukan per berapa kali kah gitu ya? Kemudian siapa-siapa yang topik apa yang akan kita diskusikan gitu. Nah, nanti kita sama-sama atau boleh usulkan siapa yang ingin diundang untuk menjadi pemancing diskusi. Pak Kusnan kalau membuka ini sekarang, membuka chat, ruang chat, itu ada yang bertanya, Pak Miko bertanya nih, maaf izin bertanya, gimana caranya bisa dapat koneksi ke Dinas Ketahanan Pangan? Apakah mereka bisa menjadi buyer atau hanya jadi perantara saja? Apakah mau dijawab sekarang atau saya mau serahkan dulu ke Pak Bagirasat mau menanggapi mungkin atau yang lain? Mau ditanggapi sekarang, Pak? Jadi ada yang bertanya mau cara koneksi nih ke Dinas Ketahanan Pangan dan perannya itu apakah hanya apakah bisa membeli atau hanya mencarikan pembeli? Silakan Pak Kusnan. Halo, bisa dengar saya, Pak? Pak Kusnan bisa dengar saya? Suaranya di Pak Kusnan suaranya Oke, di Pak. Oke. Siap. Sedikit itu tadi saya juga sudah lihat dari chat itu gimana untuk bisa sampai Dinas Pertahanan Pangan. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu toko pertanian gitu, juga bergabung di toko pertanian. Di situ di toko pertanian juga dia join dengan Dinas Pertahanan. Kemarin dia nelpon saya ingin bertemu gitu ya, ingin bertemu masalah suplai jahe. Jadi bukan saya yang naik ke atas itu, mereka sendiri dari kepala dinas itu yang nelpon ke saya itu ingin bertemu. Jadi dari dinas sendiri juga di Kalimantan Barat di provinsi, alhamdulillah kami kemarin sudah berbincang-bincang juga cukup lama juga. Untuk memang betulnya pendekatan dulu sih kita dari dinas itu pendekatan. Apalagi ya dulu saya juga pernah di dinas juga di salah satu dinas. Jadi itu dari kawan ke kawan bahwa itu ada seorang kawan seperti ini ya itu alhamdulillah kita bisa naik ke dinas itu. Tapi memang dari dinas sendiri dari Dinas Pertahanan Pangan di provinsi yang di Kalimantan Barat itu dia bukan tengkulak, jadi dia memang siap untuk menampung gitu. Jadi dari dinas itu siap menampung. Kan kemarin udah minta ke saya kalau bisa Pak Kusnan kita bekerja sama untuk yang di daerah Pontianak, terutama Pontianak, daerah Kuburaya itu untuk jahe Pak Kusnan bisa bergabung ke mereka itu. Jadi kita bisa sama-sama bekerja sama di dinas gitu. Jadi seperti itu sebetulnya. Nah, lebih enak itu dari dinas karena Dinas Pertahanan Pangan kita tidak bisa bohong di situ, Pak. Kalau tengkulak itu bisa dibohong, kalau dari dinas itu tidak bisa. Terutama kemarin juga banyak mereka cerita, sebetulnya kalau dari desa, dari petani itu berapa, sampai paling naik itu kan di harga pasaran. Jadi seperti itu. Kalau memang ya di sini sebetulnya, kalau yang di pasaran, terutama udah ke pasar provinsi, itu dari dinas sendiri yang menentukan harga. Jadi tidak bisa petani atau tengkulak itu ngasih harga, karena mereka yang ngasih harga itu sebetulnya. Cuman ya ada salah satu si tengkulak ini yang akan mainkan harga gitu sebetulnya. Mainkan harga itu biasa ada salah satu mungkin sama sesama tengkulak permintaan, biasanya permintaan. Mungkin kalau dari mohon maaf kalau sekarang di tempat saya untuk jahe juga
harga ecer di pasar, tapi di pasar ini yang udah pasar tradisional itu harga 20 sampai 22, itu pun lihat dari kualitas gitu. Kalau sudah segitu, kemarin dari dinas juga pertanyakan kalau udah segitu berarti di petani kurang lebih sekitar 15. Saya bilang iya Pak. Saya bilang gitu, memang seperti itu untuk harga. Jadi kalau bisa kita tuh di grup ini, jadi nanti saya bisa juga koordinasi dengan dinas gitu. Jadi koordinasi dengan dinas karena dinas sendiri memikirkan untuk para petani ini jangan sampai kena tengkulak yang nggak bertanggung jawab gitu. Maksudnya kan seperti itu, Pak. Kalau dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau naik ke dinas itu langsung di dinas pertahanan pangan, itu lebih bagusnya di situ. Jadi harga itu mereka yang seprovinsi di Kalimantan Barat, mereka yang menentukan harga pangan. Nah, itu ke dinas pertahanan pangan. Itu saya hanya itu saja penjelasan dari saya. Mereka itu bagus lah, dari dinas itu bagus. Dia ngasih solusi terutama juga mereka sebetulnya kemarin dia ngasih arahan ke saya kalau memang Bapak mau tanam berapa hektar pun mereka juga siap untuk pupuk, untuk apa itu mereka siap gitu sebetulnya. Ya, saya sangat bagus sekali dari Bapak Dinas. Itu saya mohon kepada Bapak Ibu kalau bisa itu bisa naik ke dinas. Jadi di dinas itu nanti di situ ya memang sih sedikit agak ribet sebetulnya kalau kita naik ke dinas. Karena di dinas kan sistemnya dari bayaran, terutama bayaran itu harus lengkap gitu. Takut juga mereka itu. Sedikit Pak Taimen, saya ini yang tadi udah saya jawab, cuman tadi saya lupa sedikit masalah tanam jahe. Tanam jahe gini. Saya pernah posting juga Pak Taimen meragukan gitu ya. Pernah sih Pak Taimen meragukan dari cara potong. Nah, dari cara potong itu sebetulnya gimana Pak? Cara potong. Karena pengalaman saya, cara potong memang lain dengan Pak Taimen. Kalau saya ini lebih irit Pak. Lebih irit itu. Pengalaman saya tuh lebih irit gitu. Tidak seperti Bapak. Karena makanya di sini juga para petani ini ketakutan ini masa bibit sekian jadinya cuma sekian kan gitu Pak. Cuman pengalaman saya untuk cara potong itu yang pernah saya posting juga dengan Pak Taimen juga meragukan, tapi ya wajar saya karena Pak Taimen lebih senior dari saya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah yang saya posting itu ya yang seperti yang saya potong. Hanya itu sih, buat para master yang lain mungkin juga agak meragukan gitu ya, agak meragukan. Cuman ya di sini juga ada dari salah satu teman juga ngasih tahu cara motong, terutama mensterilkan pisau. Hanya itu sih sebetulnya. Karena ini bukan diskusi masalah itu ya, cuma saya singgung sedikit ke Pak Taimen dengan bapak-bapak yang lain. Ya mungkin kita sama-sama belajar itulah Pak ya. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Pak Kusnan. Ini semua yang disampaikan bisa menjadi diskusi tematik kita berikutnya. Mudah-mudahan jawaban Pak Kusnan tadi bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Miko. Tapi saya juga mau mengomentari tadi yang disampaikan Pak Kusnan di awal tentang informasi panen di Kalimantan. Ya memang sekarang Bapak Ibu sekalian kondisinya seperti itu. Pasokan di Jawa itu dominan memang dari Kalimantan dan Sulawesi, Indonesia Timur lah gitu. Karena di Jawa sendiri udah stok kosong dan di Sumatera udah sangat tipis. Nah begitu habis tuh yang di Indonesia Timur, maka siap-siap impor akan masuk. Impor akan siap-siap masuk. Kemudian juga
Oh ya, tentang yang disampaikan Pak Kusnan soal itu tadi, ya kita sambil diskusi santai aja ya. Karena waktu kita ternyata lebih panjang, nanti Bapak Ibu ya siapa yang capek atau apa boleh keluar masuk aja. Bermitra dengan pemerintah. Ya, sebagai otoritas ataupun regulator pemerintah ya juga harus kita libatkan. Tadi ini juga disinggung-singgung oleh Pak Bacarasa di awal. Kita berkaitan dengan banyak pihak. Tapi kita ingin fokus di grup ini tentang budidaya. Nah, yang lain-lain itu harus kita tautkan, kita hubungkan bagaimana kita bisa maju dalam pertanian jahe, tapi juga mendukung peran-peran mereka, apakah sebagai pemerintah, apakah sebagai pembeli, atau pengolah, pengekspor, dan segala macam. Ini bisa menjadi sumber atau menjadi salah satu topik diskusi. Mungkin nanti kita akan hadirkan misalnya ada yang pedagang, ada yang pengolah, ada yang penjual pupuk, penjual alat pertanian atau apa gitu. Termasuk mungkin UKM-UKM yang juga menyerap hasil pertanian kita. Nah, UKM-UKM ini terutama yang terkait dengan jahe merah biasanya. Karena jahe merah bukan komoditi ekspornya tidak sebesar pertanian jahe gajah. Terus saya juga menambahkan sedikit, mohon izin Bapak Ibu semua, tentang pemotongan rimpang. Ini menarik memang. Bagi saya sudah sampaikan tadi, kita itu praktek kita macam-macam, pengetahuan kita bermacam-macam, dan kita terdiri dari latar belakang pengetahuan dan daerah geografis yang berbeda-beda. Sepanjang itu bisa dinalarkan atau dibuktikan secara ilmiah, itu menarik. Sepanjang itu masuk logika, nggak apa-apa. Saya masih mending memotong dibanding yang injak-injak itu loh. Jadi itu sempat didiskusikan juga di grup supaya lebih banyak hasilnya rumpun jahenya itu diinjak-injak gitu loh. Nah, oke, ini diskusi yang lain. Tapi tentang pemotongan, asal tahu saja kapan usia rimpang itu maksimal pembesarannya, dan di saat itu kita potong dan meninggalkan beberapa helai daun, itu oke. Tapi ya bagi yang pukul rata, memotong semua batang jahe, ya batang semuanya itu ya. Sebenarnya kan jahe ini nggak ada batang ya. Batang itu hanya paling 1-2 cm dari rimpang. Tapi yang ke atas itu sebenarnya seperti pisang, itu bukan batang, itu batang semu ya. Itu lebih dahan yang saling menempel gitu ya. Nah, kalau itu dipotong semua tanpa dipilah-pilah, itu yang muda-muda, yang baru kecil rimpangnya, itu akan terhenti pertumbuhannya, ya akan memunculkan tunas baru untuk tumbuh. Logika seperti itu. Nah, kalau bagi saya pribadi ya, saya pernah menghitung, saya suruh yang kerja di kebun untuk menghitung 1 hektar lahan jahe saya waktu itu. Coba hitung berapa. Waktu itu dapat sekitar 20.000 rumpun. Rata-rata setiap rumpun minimal 30 sampai 60 batang yang naik ke atas, yang tumbuh. Kalau praktek ini dilakukan, saya nggak membayangkan 20.000 kali 50 batang saja, itu mengerjakannya, saya nggak kebayang efisiensi waktunya gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan salah satunya. Tapi kalau skala yang kita tanam tidak beberapa bedengan, itu mungkin masih bisa kita kerjakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sama juga seperti kita memilih menanam di polybag atau di karung atau di hamparan langsung. Kalau skala kita masih di bawah 10.000 mungkin masih kekejar ya. Tapi kalau seperti di luar negeri itu yang Cina kah atau India atau di negara-negara lain yang besar, termasuk kita juga sebenarnya juga banyak ya yang menanam dalam skala besar. Saya nggak membayangkan betapa akan merepotkan ya. Mungkin nanti kalau
Di sini ada Pak Icu Ricardo dari Simalungun. 6 hektar atau 5 hektar lahannya kalau ditanamin dalam polybag semua, nah ini bagaimana gitu kan. Jadi hal seperti itu juga pertimbangan. Efisiensi, efektivitas pertanian itu sebenarnya juga menjadi pertimbangan, tidak hanya potong bisa tumbuh. Saya tidak menyatakan ini harus yang terbaiknya seperti ini, tidak. Semua itu punya keunikan masing-masing. Bahkan kegagalan pun juga sesuatu yang menjadi pengetahuan bagi siapapun. Oke, mungkin itu saya terlalu panjang mengulasnya. Ini sangat teknis sekali. Saya pengen kembali dulu ke Pak Bhatia Rasad lah, Bahagia Rasad, untuk mengomentari diskusi sejauh ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak. Silakan Pak, saya waktu dan kuasa mic saya persilahkan ke Bapak nih. Pak Bahagia Rasad, silakan. Oh iya, ya dengar ya. Terima kasih Pak. Barangkali ini persoalan teknis yang disampaikan oleh Pak Kusnan sama Pak Azilia ya, mengenai pola tanam, masa tanam, harga, juga yang menarik tadi masalah sukses story dan bad story kan gitu ya. Yang juga terakhir cara potong oleh Pak Kusnan. Barangkali kita sependapat dengan yang Pak Toimen sampaikan. Lain padang, lain belalang, lain tempat, lain cara. Namun itu tujuannya yaitu menghasilkan produk yang betul-betul efisien, efektif, dan berkualitas. Tentu barangkali dengan perbedaan semua itu nanti akan kita satukan dalam satu SOP yang diproduksi atau dibuat oleh KPJI, sehingga ini adalah standar kelembagaan kita. Jadi barangkali komentar kami terkait dengan yang kami sampaikan tadi Pak, barangkali ini termasuk closing statement. Kalau seandainya KPJI ini memang betul-betul menjadi kebutuhan bagi kita, bukan keinginan, tapi adalah kebutuhan bagi kita, ini adalah rumah bagi kita bersama-sama. Marilah barangkali kita kelola rumah kita ini secara bahu-membahu, secara profesional, dan barangkali ada komunikasi yang lebih hebat dan lebih mumpuni melalui barangkali kelembagaan yang kita cita-citakan dan kita wacanakan itu. Jadi intinya barangkali apakah persoalan-persoalan masalah teknis dan lain-lain sebagainya, tentu kelembagaan ini kita berharap nanti ada divisi-divisinya. Bagaimana yang Pak Toimen sampaikan tadi, nanti kita bercita-cita kelembagaan ini ada divisi teknologi, divisi IT, divisi pemasaran, divisi pabrikasi, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan hulu sampai hilirnya daripada perjahian di Indonesia ini. Juga barangkali kita memasarkan satu pintu itu mungkin bargaining kita lebih kuat. Kita akan didengar, kita akan diperhitungkan dalam budidaya dan produk daripada perjahian Indonesia ini. Barangkali itu sedikit yang kami sampaikan. Tentu selaku di penghujung penyampaian kami ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi aktif kita bersama-sama, sehingga kita bisa bersilaturahmi melalui wahana ini. Ke depan barangkali secara berkala
apakah 2 minggu sekali, apakah sebulan sekali, sebagaimana yang Pak Toimen sampaikan tadi, nanti kita akan membuat tema-tema setiap diskusi kita, dan barangkali tentu isu kelembagaan ini bisa juga kita selipkan setiap saat, sehingga barangkali perlu pemahaman dan persamaan persepsi kita terhadap kelembagaan ini. Kelembagaan ini menguntungkannya ini, dan kelemahannya ini. Barangkali itu kita bahas setiap saat. Barangkali ke depannya kami berharap, ya, berkeinginan dan bercita-cita, mungkin kita bersama bercita-cita, biarlah kelembagaan ini pusatnya di pusat negara kita, katakanlah begitu, namun kepengurusannya, pengurusan DPP-nya itu nanti ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ada keterwakilan kita di daerah ini duduk di posisi pusat. Tentu pusat ini kita amanahkan nanti untuk membuat masalah aturan-aturan organisasi. Aturan-aturan organisasi juga barangkali bagaimana kelembagaan ini bisa kita komunikasikan dengan pelaku-pelaku dan stakeholder di tingkat pusat. Termasuk itu pemerintah dalam hal ini, DPR, eksekutif, Departemen Pertanian, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan perjahian Indonesia ini. Juga termasuk BUMN, katakanlah begitu, yang bermain dalam bidang jahe ini. Tentu demikian besar cita-cita kita, bukan tidak mungkin kita capai secara perlahan. Kita tidak membuat program yang muluk-muluk, tapi adalah bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat bagi kita bersama-sama. Barangkali itu penutup dari kami, Pak Toimen dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan janggalnya yang kami ucapkan tadi. Juga ini tidak lain tidak bukan akan merupakan ikhtiar kita untuk barangkali lebih terbina hubungan kita, lebih terjaga persaudaraan kita, juga satu gerak kita, yaitu memajukan perjahian di Indonesia ini. Demikian saja. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus barangkali mohon izin Pak, kalau seandainya kawan-kawan atau bapak-bapak, ibu-ibu masih berlanjut diskusi, kami jam 11 ini harus menutup karena besok ada agenda lain begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagja Rasad. Kita memang ini akan ditutup jam 11. Saya pikir juga sebelum itu kita bisa mempercepat ya. Mohon sampai penutupan Pak. Saya pikir begini, kita sudah sampai kita cukupkan saja diskusinya dulu. Tidak terasa waktu kita sudah 2 jam ternyata. Dan mohon maaf, belum semua orang yang bisa bicara, walaupun yang hadir tadi maksimal sampai 27 orang, sekarang tinggal 22. Tapi belum semua bisa bicara dan belum semua isu yang terangkat, tapi nggak apa-apa. Isu yang kita angkat malam ini masih general tentang rumah kita, apa yang disampaikan Pak Bagja Rasad tadi, tentang pengorganisasian kita. Saya pikir memang kita harus pelan-pelan, kita gulirkan terus. Kalau ada aspirasi itu, silahkan dijapri ke kita atau diangkat isunya di grup, nanti kita diskusikan. Dan kalau ada isu-isu usulan untuk diskusi berikutnya, temanya apa dan sekali berapa, kalau kita tidak bisa sampaikan di sini, kita bisa sampaikan ke saya, Japri, silahkan, atau diposting di grup, atau saya pancing nanti di grup topik kita berikutnya apa dan mau berapa sekali kita adakan, dan kita batasi sampai jam berapa. Apakah sepakat seperti itu Bapak Ibu? Silahkan mengangguk karena kita ya oke, mantap. Kalau demikian, maka dengan ini kita cukupkan dulu diskusinya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang di Indonesia Timur, ini sudah jam 12 mungkin, atau ada yang jam 1 mungkin.
dan kita juga harus istirahat, besok masih harus mencangkul. Dan tetap semangat, semoga ikhtiar apa yang kita mulai hari ini bisa menjadi kemajuan untuk kita semua, termasuk soal pengorganisasian tadi. Saya yakin sepanjang itu untuk kebermanfaatan kita semua, ada manfaatnya, pasti orang akan merapat, siapapun akan merapat. Tapi kalau ini untuk kepentingan segelintir orang, kepentingan segolongan orang, maka akan dengan sendirinya seleksi alam akan berlaku, maka organisasi itu akan bubar dengan sendirinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan diskusi malam ini cukup menarik. Mohon maaf, tidak semua bisa bicara dan tidak semua topik bisa kita mungkin apa yang Bapak Ibu pikirkan malam ini menari-nari di dalam pikirannya mau disampaikan tidak tersampaikan. Mudah-mudahan lain kali di sesi berikutnya kita bisa melanjutkan dan membahasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Salam KPJI.